Halo dokter, mau nanya dong. Iya, nanya apa? Dok, Ramadan ini saya hamil, terus ragu, boleh ikutan puasa nggak ya? Well, secara medis, sebenarnya ibu hamil boleh kok puasa. Tapi dengan catatan nih, janin dan ibunya harus dalam kondisi yang benar-benar sehat. Nah, taunya gimana? Kalau untuk janin antara lain, detak jantungnya normal dan tumbuh kembangnya juga normal sesuai dengan usia kandungan. Nah, kalau untuk kondisi ibu hamilnya sendiri, 1. Nggak dalam kondisi sakit. Jadi, kalau lagi ada gejala-gejala sakit, misalnya nggak enak badan, lemes, demam, atau diare, ya ibu hamil nggak dianjurkan untuk berpuasa. 2. Nggak ada gangguan kehamilan. Misalnya, darah tinggi, mual dan muntah yang berlebihan, atau diabetes alias kencing manis. Terus nggak ada tanda-tanda kekurangan nutrisi. Apa aja nih tandanya? Kenaikan berat badannya kurang dari yang seharusnya, atau mata dan bibirnya kelihatan pucat karena anemia yang biasanya disebut kurang darah tuh. Kalau kondisinya masih ringan, sebenarnya sih bisa aja ibu hamil masih diperbolehkan puasa, tergantung hasil pemeriksaan dokter. Jadi buat mastiin sebaiknya ya emang periksa dan konsultasi dulu deh ke dokter. Biarpun udah dapat lampu hijau nih dari dokter, ibu hamil dengan kondisi seperti ini perlu berpuasa di bawah pengawasan dokter. Artinya gimana? Ya harus rutin datang kontrol ke dokter selama puasa, atau dipantau secara online lewat chat dengan dokter. Selain itu, ibu hamil yang berpuasa, baik yang diperbolehkan puasa di bawah pengawasan dokter atau yang kondisinya emang aman untuk puasa, perlu benar-benar menjaga kondisi kesehatannya selama menjalani ibadah puasa. Karena ini berpengaruh juga kondisi kesehatan janinnya. Caranya, 1. Jangan sampai nggak sahur sebelum seharian puasa. Terus waktu sahur dan buka puasa, makannya makanan yang padat nutrisi. Tapi bukan berarti makan dalam porsi besar ya bunda ya. Yang penting cukup asupan karbohidrat. Misalnya dari nasi atau kentang. Cukup asupan protein dan lemak yang baik. Bisa dari daging atau kacang-kacangan. Asupan vitamin, mineral dan seratnya ya harus cukup juga dong. Ini bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ketiga, kurangin deh makan makanan yang berminyak. Kayak goreng-gorengan atau junk food. Kalau ada diabetes, hindari makanan yang manis-manis. Kalau ada hipertensi, ya hindari makanan tinggi garam. Minum air putihnya juga harus cukup loh bunda. Totalnya kira-kira 10 gelas sehari. Ya nggak sekaligus, tapi dibagi-bagi waktu sahur, buka puasa, dan sebelum tidur. Kemudian, jangan dulu ngelakuin aktivitas fisik yang berat. Nah ini bukan cuma ngangkat benda yang berat. Berdiri, jalan, atau gerak seharian ngerjain pekerjaan rumah tangga itu juga termasuk aktivitas fisik yang berat loh buat ibu hamil. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Jangan dipaksain dong bun kalau udah ngerasa capek. Duduk atau rebahan aja dulu sebentar ya. Terus tidurnya juga harus cukup 8 jam setiap malamnya. Kehamilan saya baru menginjak trimester pertama nih dok, boleh puasa nggak sih? Hamil muda boleh kok puasa selama kondisi janin dan ibunya sehat. Yang penting untuk diingat nih, asupan nutrisi harus cukup. Ini penting banget di awal-awal kehamilan. Jadi, rutin konsumsi suplemen kehamilan sesuai anjuran dokter dan pastiin asupan semua zat-zat gizinya cukup. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak baik, vitamin, mineral, serat, dan cairan. Nah yang jadi masalah nih kalau ada keluhan mual atau morning sickness yang sampai bikin bunda jadi susah makan. Apalagi kalau ada muntah juga. Ini beresiko bikin bunda dan si kecil kekurangan nutrisi loh. Solusinya ya bunda perlu konsultasi dengan dokter supaya bisa dikasih penanganan atau obat buat ngurangin mual dan muntah. Terus anjuran makan yang sesuai kondisi bunda, tambahan nutrisi dalam bentuk susu ibu hamil misalnya. Dan kalau memang dirasa perlu, dokter juga bisa memberikan tambahan suplemen lainnya di samping suplemen kehamilan. Kalau lagi hamil nggak boleh maksain diri buat puasa kan ya dok? Nah gejalanya kayak gimana sih ibu hamil perlu segera batalin puasanya?
Nah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Ini penting untuk dicatat ya Bunda ya. Waktu kondisinya udah nggak kuat untuk lanjut berpuasa, badan kita akan ngasih peringatan atau alarm tanda bahaya. Ini tanda-tandanya. 1. Keluar keringat dingin. Terus tangan mulai gemeter karena kelaparan. Badan rasanya lemes banget sampai nggak kuat untuk berdiri. Atau bahkan sampai ngerasa mau pingsan. Ini tanda-tandanya kadar gula di dalam darah udah rendah banget. Dan perlu segera dikasih asupan kalori dari makanan atau minuman. Yang kedua, rasanya aus banget. Mulut dan tenggorokan kering. Bibir kering sampai pecah-pecah, badan juga lemes, gak ada tenaga buat berdiri apalagi aktivitas. Buang air kecilnya jarang atau sedikit banget dan warna urinnya juga kuning pekat. Ini tanda-tanda badan kekurangan cairan atau disebutnya dehidrasi. Tanda yang ketiga, muncul gejala gangguan kesehatan atau penyakit. Misalnya demam, detak jantung berdebar atau justru lemah, terlalu cepat atau terlalu lambat, atau bahkan gak beraturan. Muncul kram perut atau perut terasa kencang sampai sakit. Apalagi rasanya seperti kontraksi padahal belum cukup bulan. Nah, ini perlu diwaspadai karena bisa jadi ini tanda bahaya yang serius. Terakhir, perhatiin juga alarm dari si kecil. Yang paling mudah dan bisa dirasakan sendiri oleh ibu hamil adalah gerakan janin yang tiba-tiba berkurang secara drastis. Nah, terus gimana kalau muncul tanda-tanda itu? Ya, Bunda jangan maksain diri untuk tetap puasa. Langsung istirahat, duduk atau rebahan. Minum air putih secukupnya. Makan dulu camilan ringan yang bisa cepat naikin gula darah tapi nggak bikin begah. Contohnya biskuit, kue, roti, atau bahkan permen. Abis itu baru makan makanan yang lebih berat dalam arti nasi dan lauk. Kalau ada demam, sakit kepala, atau gejala lain, minum obat yang sesuai dan aman untuk ibu hamil. Yang pastinya sesuai anjuran dokter atau memang sudah diresepkan oleh dokter. Kalau nggak ada obat dari dokter dan nggak tahu obat apa yang aman, gimana? Ya cara yang paling cepat adalah menghubungi dokter kandungan Bunda. Kalau Bunda punya nomor telepon daruratnya yang bisa dihubungin kapan aja. Atau chat langsung dengan dokter, baik dokter kandungan maupun dokter umum, lewat aplikasi di handphone Bunda. Untuk cari tahu dulu penanganan atau pengobatan yang aman dan apa yang perlu dilakukan saat itu juga. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tips berpuasa saat hamil. Simpan nomor telepon darurat dokter kandungan Bunda atau siapkan aplikasi chat dokter di HP buat jaga-jaga aja. Kalau sewaktu-waktu Bunda punya keluhan atau pertanyaan. Oke deh, makasih ya dok. Sip. Kalau masih ada pertanyaan dan aku lagi nggak di sini, chat dokter aja di aplikasi ya, Ala Dokter.